Shalom untuk kelas 9 ya. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya telat untuk share bahasan materi ini ya, karena sempat saya kemarin di beberapa kegiatan yang sangat padat. Saya mengalami down kesehatan ya. Bahkan sampai sekarang juga agak agak kurang enak badan. Tapi nggak apa-apa, saya mau berusaha untuk menjelaskan untuk kalian. Jadi mohon maaf ya, di belakang ada sedikit sponsor ya. Jadi di sini kita mau membahas di bab 12 mengenai hidup bermakna bagi lingkungan sekolah. Sudah tidak membahas gereja ya. Jadi di sini kita membahas mengenai sekolah ya. Bermakna bagi sekolah. Nah, ngomong-ngomong kalian juga sudah kelas 9 yang mau menginjak beberapa bulan lagi juga akan lulus. Nah, bagaimana kalian mau mengingat, bagaimana mau memaknai 3 tahun lamanya kalian di SMP ini sudah ngapain saja sih di SMP ini? Apakah kalian sudah merasa bermakna atau sudah merasa benar-benar menjadi bagian dari sekolah kalian di SMP ini ya? Nah, jadi di bahasan ini kita akan membahas tentang hal itu. Kita akan membahas tentang bermakna bagi lingkungan sekolah. Namun sebelum itu saya persilahkan untuk kalian berdoa terlebih dahulu supaya kita bisa membahas dan memahami firman yang akan dibahas di bahasan kali ini. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai. Jadi mohon maaf ya, enjoy ya, karena memang rumah saya di depan ada masjid, jadi seperti ini ya. Jadi saya sudah terbiasa dengan hal ini. Dan juga ada sponsor, ada peliharaan saya sedang ramai, sudah ya terbiasa. Oke, di sini kita mau membahas di bab 12. Kita membahas tentang literasi Alkitab terlebih dahulu di 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 12. Hal ini menyatakan atau membicarakan mengenai pengendalian bagian tubuh. Pengendalian bagian tubuh yang bagaimana sih? Nah, bagian tubuh kita banyak, ada beberapa indera yang sangat penting dan sangat signifikan untuk kita gunakan. Nah, bahkan indera tersebut kita gunakan bisa menyakiti orang lain, bahkan juga bisa memberkati orang lain. Terutama yang kita gunakan, yang saya gunakan juga untuk berkata-kata ini, yaitu lidah. Di ayat ini mengatakan bahwa lidah kita itu harus menjauhi hal-hal yang jahat. Kita harus melakukan perkataan-perkataan yang baik. Mungkin juga ucapan-ucapan yang membangun, ucapan-ucapan yang membawa motivasi, bukan membawa kejahatan. Kalau kita membahas mengenai haram dan tidak haram, Tuhan mengatakan di dalam perjanjian baru itu mengenai lidah, perkataan itu bisa menjadi haram karena kita gunakan tidak baik, seperti mengolok-olok, mencaci maki, yang dasar keluar dari mulut, keluar dari berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Nah, apabila lidah atau perkataan kita tidak kita pergunakan dengan baik, maka hal itu akan menjadi malapetaka. Dan di sini kita harus sinkronkan tentang makna kita di sekolahan. Nah, perkataan ini juga menjadi suatu suatu garis benang besar di dalam kita bersosialisasi dimanapun itu juga, terutama juga di sekolahan. Di sekolahan kita juga bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan guru, bertemu dengan mungkin pegawai sekolah yang lainnya. Nah, bagaimana kita menggunakan perkataan ini sebagai perkataan yang baik, yang membangun bagi orang lain? Mungkin walaupun kepada adik tingkat, mungkin walaupun dia di bawah kita, sebagaimana kita harus ya berkata-kata dengan baik, menjadi kakak senior yang baik, tidak membuli, tidak dan lain sebagainya. Juga terhadap teman sebaya kita, maupun terlebih terhadap guru-guru kita. Nah, guru-guru kita adalah orang tua kita di sekolahan.
bagaimana kita berucap yang sopan, berkata-kata yang jujur dan lain sebagainya. Itulah yang diinginkan Tuhan di dalam 1 Petrus ini. Kita menjauhi perkataan yang jahat dan kita menggunakan perkataan-perkataan yang baik untuk membangun, untuk memotivasi, untuk melakukan hal-hal yang baik yang bisa membuat orang lain juga bersukacita akan saat mendengar kata-kata yang kamu lontarkan itu. Nah, di Mazmur 119 ayat 9. Nah, kita sebagai pemuda ya, sebagai pemuda ini ya identik dengan hal-hal yang berbau dengan hal-hal yang baru. Nah, hal-hal yang baru ini tentunya berbeda dengan hal-hal yang baru yang dialami oleh orang-orang tua yang di zaman dahulu ya. Nah, jadi hal ini biasanya perilaku yang kita gunakan itu hal-hal yang perilaku yang baru, dan itu biasanya ditangkap orang-orang itu hal-hal yang aneh, hal-hal yang kurang baik. Nah, jadi kita sebagai pemuda di dalam kekristenan atau orang Kristen ini, kita harus menjadi pemuda yang berhikmat. Nah, pemuda yang berhikmat ini berdasarkan dengan firman Tuhan. Seperti hal-halnya Mazmur ini mengatakan hal-hal puji-pujian kepada Tuhan. Mungkin kita melakukan kegiatan puji-pujian, melakukan kegiatan yang berhikmat, menjadi saksi bagi Tuhan. Nah, terlebih juga tidak melakukan dusta. Nah, ini masih ada sinkronisasinya dengan 1 Petrus yang tadi. Dusta itu berawal juga dari lidah. Dusta itu adalah tidak jujur. Dusta itu adalah suatu kebohongan, suatu yang tidak benar tapi dikatakan benar. Nah, itulah dusta. Nah, bagaimana kita menjadi pemuda yang berhikmat dan menjadi pemuda yang bermakna bagi lingkungan kita apabila kita terus melakukan dusta ini. Nah, apabila kita melakukan dusta satu, pasti akan keluar dusta-dusta yang lain, dan kita tidak akan bisa memutus rantai dusta itu apabila kita tidak melakukan yang namanya kejujuran. Nah, maka dari itu kita harus menjadi orang yang jujur, orang yang berhikmat, supaya kita dapat lebih bermakna bagi orang lain. Karena perkataan jujur itu sesuatu yang bagaimana ya, yang wah banget, walaupun susah dilakukan tapi itu diperkenankan oleh Tuhan. Di Matius 5 ayat 13 sampai 16. Nah, ini adalah makna-makna yang sangat bermakna ya. Di dalam perumpamaan ini Tuhan mengatakan bahwa kita harus menjadi garam dan terang. Nah, garam dan terang ini ya adalah sebuah komponen yang sangat berguna bagi kita di kehidupan kita sehari-hari. Nah, contoh garam. Tidak ada orang yang memasak tanpa garam. Nah, contoh juga terang. Tidak ada orang yang tahan hidup di kegelapan selama-lamanya atau setiap saat. Nah, pasti seseorang membutuhkan terang untuk kita dapat melihat, untuk kita dapat menemukan sesuatu, untuk dapat kita berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, kita membutuhkan terang. Nah, jadi dari kedua bahan atau benda ini, kita sama Tuhan itu disuruh menjadi seperti itu. Apakah kita harus berevolusi menjadi garam dan terang? Tidak. Ini hanya kita disuruh menjadi seperti manfaatnya garam dan terang. Kalau garam untuk mengasinkan, menyedapkan, mengenakkan masakan. Dari masakan yang hambar menjadi enak. Nah, contoh bagaimana sih sikap sebagai garam ini? Nah, ya kita harus menjadi seseorang yang dapat meluruskan hal-hal yang salah. Contoh perilaku yang tidak enak ya. Mungkin pemuda identik yang hal yang gerusa-gerusu, barbar dan lain sebagainya. Nah, kita menjadi garam dari situ, dari sebagai pemuda yang menjadi garam, jadi menunjukkan perilaku yang enak dilihat, perilaku yang sedap dipandang dan lain sebagainya. Nah, terlebih kita menjadi orang-orang yang
baik di depan orang, juga di belakang orang. Nah, juga terang. Terang ini ya seperti garam tadi, sama saja juga bermakna. Terang dapat menunjukkan hal yang benar. Kalau umpama kita tahu ada teman kita melakukan hal yang salah, nah ini itu untuk kita meluruskan. Mungkin ada yang kurang paham, kurang mengerti tentang pelajaran juga. Nah, tidak harus hal yang salah, tapi mungkin memberitahu yang benar atau meluruskan yang salah gitu ya. Nah, jadi kita sebagai orang Kristen juga diharuskan Tuhan untuk menjadi garam dan terang, menjadi saksi Tuhan bahwa Tuhan ada di dalam hati kita masing-masing. Hati Tuhan lo ada di dalam diri kita. Roh Kudus ada di dalam diri kita. Biarlah kita menjadi saksi-saksi yang hidup melalui sikap-sikap kita menjadi garam dan terang. Nah, hidup yang bermakna itu bagaimana sih ya? Nah, ini ada sebuah kisah saya, kisah pribadi ya. Mungkin ada seseorang itu diciptakan sangat bermakna bagi setiap orang, memiliki bakat, memiliki hal yang istimewa. Nah, jadi saya itu dulunya sempat bisa dibilang insecure, minder, iya, karena saya adalah orang yang bisa dibilang introvert. Nah, introvert, dan saya sangat tidak pede sekali dengan diri saya, dan apa yang saya lakukan itu seringkali tidak bermakna dan seringkali salah. Bahkan apa yang saya lakukan di dalam keluarga saya juga seringkali terjadi kesalahan. Nah, jadi dari situ saya sering minder, saya sering mungkin insecure, insinyur. Nah, seperti hal itu ya. Jadi seringkali saya merasakan hal itu. Kok saya ini dilahirkan nggak bisa apa-apa? Kok saya ini tidak bisa melakukan apapun, padahal saya ingin melakukan sesuatu untuk orang lain. Nah, jadi dari hal itu saya berpikir juga, sesuatu benda diciptakan itu pasti ada fungsinya. Contoh juga cagak, tiang, maksudnya tiang listrik ya. Tiang listrik yang terlihat cuma diam dan membeku hanya di pinggir jalan seperti itu, kamu kira tidak ada fungsinya. Nah, di situ ada fungsinya. Dia tanpa dia listrik juga tidak akan memberikan salurannya atau bisa melakukan tugasnya. Mungkin kalau kabel listrik ditaruh di bawah, nah itu membahayakan. Jadi karena ada tiang listrik, nah itu berguna bagi melindungi orang lain, berjalan kaki atau benda-benda yang lewat yang lainnya. Nah, jadi dari situ saya mendoktrin diri saya sendiri untuk mau membantu orang lain, walaupun mungkin terkadang dianggap remeh ya, dianggap sepele. Kamu itu bisa apa sih? Nah, mungkin dari situ saya mungkin berusaha keras. Mungkin dari sini mungkin saya baru menyadari bakat saya apa. Nah, dari situ saya mau menolong orang, walaupun tidak bakat saya juga mau menolong orang, walaupun sedikit-sedikit, walau terlihat remeh ya gak masalah. Yang penting saya bisa menjadi bermakna bagi orang lain. Nah, itu yang selalu saya doakan setiap saat, karena ya itu, saya selalu galau dan minder karena hal itu ya. Jadi itu sedikit kesaksian saya tentang hidup bermakna. Bagaimana tentang kalian? Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian sudah bermakna bagi lingkungan sekitar kalian, terlebih juga di sekolahan kalian? Nah, oke, di sini rasakan hidupmu bermakna melalui pendapat Frank. Nah, Frank ini adalah sebuah filosof, sebuah mungkin orang yang pandai. Nah, di sini beliau mengatakan sesuatu, yaitu menciptakan karya atau melakukan perbuatan baik. Nah, jadi ketika kita mau hidup bermakna, kita harus berani. Kalau saya kemarin mengatakan
sebagai kreatif minority. Walaupun kita minoritas, kita harus selalu kreatif ya. Kita harus menciptakan karya-karya yang tertentu, karya-karya yang kebiar dan hebat. Nah, jadi jangan minder walaupun kita minoritas. Nah, dari hal ini kita harus juga menciptakan karya atau melakukan perbuatan baik. Nah, apalagi kita sebagai orang Kristen yang diajarkan kasih, kasih, dan kasih. Kita harus mengasihi orang lain, kita harus menjadi garam dan terang bagi orang lain, dan lain sebagainya. Mengalami sesuatu yang indah atau menjumpai seseorang yang berharga bagimu. Nah, ini harus kita alami di dalam diri kita sendiri ya. Siapa sih orang yang berharga dalam hidup kamu? Nah, dari orang yang berharga di dalam hidup kamu, lakukan yang terbaik untuk dia. Contohnya orang tua kamu. Orang tua kamu yang kamu anggap sangat berharga bagi hidup kamu. Nah, dari orang tua kamu, lakukanlah yang terbaik untuk mereka. Baru kamu bisa melakukan yang terbaik untuk orang lain. Nah, jadi kamu harus menemukan dulu siapa sih yang bermakna banget bagi hidup kamu itu. Biasa mungkin tidak hanya orang tua, mungkin ada orang lain, ada someone ya, seseorang yang khusus yang bermakna bagi kamu. Nah, nggak masalah, itu menjadi motivasi dan semangat kamu untuk menjadi bermakna bagi orang lain. Nah, yang ketiga, menentukan sikap yang tepat ketika kita harus berjumpa dengan penderita yang tidak terhindarkan. Nah, ini suatu yang khusus ya. Kalau kemarin kita membahas mengenai orang yang berkebutuhan khusus, nah ini dikatakan penderita yang tidak terhindarkan ya. Saya artikan sebagai orang yang sangat membutuhkan pertolongan kamu. Jadi mungkin di jalan, di suatu tempat, kalau kamu bertemu dan mereka membutuhkan pertolongan kamu, tolonglah. Apa yang kamu bisa, apa yang kamu lakukan, itu pasti bermakna walaupun sekecil apapun. Nah, itulah dari Frank yang mengatakan hal itu. Jadi kita harus belajar menjadi orang yang bermakna, menjadi garam dan terang bagi sesama kita. Jadi ini tugasnya untuk tema 12 ya, silakan dikerjakan untuk murid-murid saya di SMP 24 Malang. Semangat mengerjakan, semangat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Amin.